Dari kawasan kampus hijau Universitas Dianapura Bali. Hai, halo apa kabar Dianapura Lovers? Ketemu lagi dengan saya di sini ya, dengan Yaya Wiratanaya bareng seseorang yang cantik di sebelah saya. Namanya Alvina. Iya, Dia betul sekali, adalah Pak. alumni dari Universitas Dianapura Bali. Dia akan cerita banyak kepada kita semua ya tentang bagaimana dia kuliah dulu sampai dia ke titik saat sekarang ini kerjanya seperti apa. Selamat ketemu dan selamat datang lagi, Iya, Pak. Alvina. Terima kasih. Sehat kah? Sehat, Pak. Puji Ya, Tuhan. puji Tuhan. Rupanya kita jodoh nih, karena saya sama sekali nggak tahu schedule-nya. Tiba-tiba ada Alvina datang di studio Suara Pendidikan Dianapura Bali. Terima kasih banyak udah berkunjung. Kita mau ngobrol aja gitu ya. Alvina orang Dianapura ya? Iya, Pak. Universitas Dianapura. Betul sekali. Prodi teknik ya? Akuntansi, Pak. Akuntansi. Tak pikir coba tunggu lagi sedikit. Kenapa tuh, Pak? Masuknya di kedokteran. Nggak ada Selesai. basic ke sana, Oh, Pak. nggak ada basicnya, tapi luar biasa. Iya. Puji Tuhan sudah menyelesaikan dengan semua. Boleh cerita kenapa memilih Universitas Dianapura ketika kamu kesini itu? Oke. Jadi, kenapa saya memilih Universitas Dianapura ini, Pak? Sebetulnya ada dua jawaban, Pak. Yang pertama, karena dekat dari rumah saya. Oh, jarak ya? Iya, dan yang kedua ini kan kampus swasta gitu ya, Pak. Jadi menurut saya Universitas Dianapura pada saat itu ya, Pak, pada saat saya mau menginjakkan ke bangku perkuliahan itu menarik karena yang pertama di Undira saya lihat yang pertama ada mengenai kuliah prodi akuntansi. Nah, menurut saya kayak wah, di Undira ada nih mumpung deket dan kebetulan saya kenal juga sama dosennya yang ada di sana. Jadi saya nggak pikir panjang nih, Pak. Saya begitu saya SMA lulus, saya nggak nyari negeri, Pak. Saya nggak nyari negeri. Terus saya kesini, terus saya langsung daftar. Akhirnya ya udah memutuskan untuk mengambil program studi akuntansi dan karena kebetulan saya juga orangnya suka untuk bidang akuntansi tersebut, tapi bukan menghitung ya, Pak. Untuk kalau menghitung saya tidak terlalu suka, tapi untuk menginput data dan yang lain-lain tuh saya suka karena sebenarnya juga saya pertamanya tuh dipaksa, Pak, karena kata Pak D saya yang kebetulan juga ada di Universitas Dianapura untuk profesi akuntansi nanti ke depannya itu bakal ada banyak sekali job dan juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa menampung kami nanti untuk lulusan-lulusan tidak seperti bidang studi yang lain. Entah saya tahu atau enggak itu benar atau enggak saat itu ya, Pak, tapi saya kayak yakin aja. Jadi ya udah deh, daripada lama-lama saya langsung ke Undira, saya daftar, saya selesaiin semua administrasi dan waktu itu saya nomor NIM-nya 001, Pak. Wow. Dan diterimanya nomor 001 Iya, juga ya? bener, Pak, nomor 001. Jadi emang jodohnya di Universitas Undira, Dianapura. iya. Jadi kalau sudah masuk ke Universitas Dianapura, sudah ketemu sama teman-temannya itu? Maksud teman-teman dosennya itu? Kalau saat itu belum sih, Pak. Waktu itu saya cuma kenal satu dosen aja dan kebetulan itu cuma sebatas tahu aja, Pak, belum kenal. Kebetulan itu juga sampai sekarang mungkin ya masih menjadi ketua program studi Ibu Putusri Purnama. Oh iya, betul. Iya. Beliau kaprodi. Iya. Dan itu semua dosen-dosen pasti membimbing kamu dengan baik, ya nggak? Benar, Pak. Ya, sehingga kamu cepat selesai dan terus kerjanya juga fine-fine aja gitu ya. Iya. Diterima di mana-mana kalau mau bekerja. Kan gitu. Sebenarnya Universitas Dianapura Bali ini semua lulusannya, alumninya nggak ada yang nganggur, ya, nggak ada yang nganggur. Semuanya bekerja dengan baik. Dan yang perlu saya tanyakan, proses Alvina di Universitas Dianapura lu ada nggak kegiatan-kegiatan yang kamu ikuti selama jadi mahasiswa? Ada sih, Pak. Lumayan bisa dibilang lumayan padat ya, Padat, Pak. ya. Karena dari semester 1 Ibu Putusri beliau mengajarkan kepada kami anak-anaknya untuk aktif gitu ya, Pak. Maksudnya aktif dalam semua organisasi dan diwajibkan untuk mengikuti HIMA, Himpunan Mahasiswa. Nah, itu saya ikut dari semester 1 sampai 5 kalau nggak salah. Terus setelah itu karena saya suka ngomong nih, Pak, makanya saya suka banget berkecimpung di dunia radio. Jadi saya seneng banget ngomong. Saya memutuskan untuk ikut join waktu itu saat itu menjadi host di
Yayasan Tabur Tuai. Dan saya iseng nih Pak ikut Putra Putri Kampus Universitas Dianapura waktu itu. Dan pernah jadi wakil kampus ya? Iya, pernah saya mengikuti event waktu itu, dan di sana saya kayak tertantang challenge untuk menunjukkan skill yang saya punya di Putra Putri Kampus. Jadi saya waktu itu speech storytelling bahasa Inggris. Nah, kebetulan waktu itu puji Tuhan saya masuk 10 besar, dan puji Tuhan juga saya masuk 5 besar waktu itu Pak. Jadi senang banget bisa ikut ambil juga bagian dalam Putri Kampus saat itu. Dan setelah itu saya dianjurkan kepada Kak Bagus waktu itu, saat itu pembinanya, untuk mengikuti duta bahasa. Tapi saat itu Pak, saya benar-benar kepingin, cuman nggak bisa karena waktu itu semester 5 kalau nggak salah atau 4 itu bertabrakan dengan PKL saya. PKL dan juga relawan pajak. Nah, saat itu saya bilang, mohon maaf nih Kak Bagus, jadi nggak bisa. Karena kesibukan gitu. Iya, jadi saya takut nggak bisa bagi waktu, karena itu lumayan padat sih Pak. Relawan pajak Senin sampai Jumat itu full, seminggu 3 kali atau 2 kali. Wow, ya. Terus PKL juga waktu itu sambil nyusun skripsi. Nah, setelah itu Ibu Sri nge-push saya gitu ya Pak, bisa dibilang beliau nge-push. Jadi saat saya ngambil skripsi Pak waktu itu, singkat aja, saya mencoba untuk challenge diri saya 3,5 tahun. Dan waktu itu di tengah-tengah skripsi saya, Ibu Sri tiba-tiba bilang sama saya, Alvina mau ikut jurnal inter nggak gitu, pakai skripsi yang sekarang aja, cuman ditranslate ke Inggris gitu kan. Karena Alvina kan sebelumnya pernah juga ikut Putri Kampus, jadi ada basicnya untuk bisa mentranslate dan juga langsung dikumpul. Tenggat waktunya waktu itu 2 minggu Pak kalau saya nggak salah untuk nge-publish itu jurnal. Jadi Dan lolos ya? Iya, lolos, puji Tuhan saya dapat lolos. Jadi berkat itu juga jurnal inter itu mengantarkan saya juga ke poin plus kata beliau untuk menjadi mahasiswa berprestasi saat saya wisuda. Wah, luar biasa ya. Jadi prosesnya menyenangkan tentunya karena itu passion kamu juga gitu ya. Iya, benar, Memang kuliah sambil menikmati passionnya dan support dari semua dosen tentunya ya. Kenapa memilih akuntansi sih? Uniknya itu di mana ya? Kalau menurut saya uniknya sebenarnya saya suka nginput data Pak, tapi saya nggak suka untuk ngitung-ngitung. Nah, kebanyakan nih mahasiswa juga berpikir bahwa akuntansi itu ribet gitu Pak. Maksudnya kayak matematikanya tuh kayaknya main banget, padahal nggak sama sekali teman-teman. Jadi akuntansi dan matematika menurut saya tuh beda Pak, beda sekali. Karena untuk akuntansi sendiri itu kan input data dan juga memang ada rumusnya, tetapi tidak seribet, menurut saya tidak seribet matematika pada umumnya gitu Pak. Jadi kayak lebih murni. Iya, matematika murni. Jadi lebih input data, masukin perpajakannya juga masuk, input semua invoice, tapi juga bisa mengatur keuangan. Jadi nilai plus yang saya dapetin selama saya kuliah di akuntansi ini, jadi setiap bulan saya rutin ngitung pengeluaran saya gitu Pak. Jadi saya bisa buat jurnal, bisa menghitung apa aja sih cost atau laba atau rugi dari yang saya gunain selama saya sebulan. Nah, itu manfaatnya Pak selama ini. Jadi uniknya itu ya, Dianapura Lovers, jika kalian interest kuliah di jurusan akuntansi, tapi Anda takut hitung-hitungan matematika, Alvina udah jelasin ya, nggak ada yang sulit ternyata ya. Dan dia juga sudah menjadi yang berprestasi. Padahal dia nggak suka banget dengan matematika. Itu ya, pasti semuanya ada jalan keluar. Setiap proses belajar itu pasti ada tempat untuk mencari solusinya. Teman-teman, don't worry ya, tetap happy aja, don't worry, be happy. Iya, betul. Jadi ini support kakak kelas ini, alumni Universitas Dianapura Bali yang berprestasi di prodi akuntansi. Alvina. Ya, Pak. Kan itu pilihan Alvina menjadi seorang akuntan gitu ya. Iya. Akuntan namanya ya? Iya, benar Pak. Jadi pastilah kedepannya karir itu mulai terbuka satu demi satu. Apakah di awal ketika kamu selesai graduate gitu, bingung nggak? Ada di persimpangan nggak rasanya? Iya Pak. Gue sarjana akuntansi mau ngapain gitu? Iya benar. Ada Pak. Ya. Jujur waktu saya begitu lulus 3,5 tahun itu, saya nggak tahu mau ngapain Pak. Bener-bener nggak tahu mau ngapain, dan saat itu belum ada yang menawarkan saya untuk join di perusahaannya. Jadi kalau diceritain singkatnya, begitu saya lulus nih Pak,
saya benar-benar nganggur selama 1 atau 2 bulan, benar-benar di rumah, saya full di rumah. Jadi kayak, aduh mau kemana nih ya, aduh mau kemana ini, udah 3,5 tahun tapi kok nggak dapat pekerjaan gitu loh Pak. Sedih, cuman yang kayak Bapak bilang enjoy gitu ya Pak, ya enjoy, nikmatin aja. Jadi saya nikmatin momen-momen saya pengangguran waktu itu. Jadi saya upgrade skill saya tetap untuk apply ke email untuk pekerjaan-pekerjaan sambil menunggu. Dan juga saya satu nih Pak yang saya lakuin waktu saya menganggur, saya masih kontak dengan salah satu dosen di Universitas Danapura di akuntansi. Saya coba bilang, baiknya kemana ya Bu? Kalau saya pribadi, kan Ibu tahu mengenai saya gitu. Konsultasi sambil bingung gitu ya. Bener Pak, ya, sambil saya bingung. Dan akhirnya waktu itu saya pertama-tama masuk itu Pak, itu saya DW, dan itu beda banget dari akuntansi. Saya DW di salah satu butik nih Pak. Jurusannya beda banget. Iya beda banget Pak. Jadi butiknya itu butik bule. Jadi akuntansi saya tuh nggak kepake Pak. Jadi lebih ke Inggrisnya waktu itu. Jadi mau nggak mau setiap hari saya ketemu sama bule, interaksi. Tapi tanpa saya sadari di situ skill saya untuk komunikasi itu ternyata terasah. Tapi saya sempat protes nih Pak ke Tuhan. Jadi kayak bilang, kok beda sih Tuhan, saya kan ambil akuntansi, kenapa saya dikasihnya kerjaan yang kayak gini, dan itu pun DW gitu loh Pak. Kayak saya mikirnya kayak gitu, enggak gitu kan. Tapi saya jalanin itu kurang lebih hampir setahun Pak, hampir genap setahun. 9 bulan waktu itu saya DW. Lalu setelah itu saya ada panggilan di Hotel Intercontinental. Waktu itu yang di Jimbaran. Iya, itu juga DW Pak. Nah itu beda juga banget Pak, di F&B service. Jadi kayak saya ini jauh lebih beda lagi dari yang saya ambil akuntansi. Jadi kayak saya pikir, kok dibawa ke sini gitu ya. Ngomong-ngomong, kamu dekat juga sama Tuhan ya? Iya Pak. Tuhan pun kamu komplain luar biasa. Iya, kayak saya apa-apa selalu komplain ke Tuhan. Jangan ke manusia gitu. Iya benar Pak. Oke, Diana Pro Lover, seperti Alvina cerita ya, proses ini memang setiap orang menjalani. Jadi orang yang sukses sekarang ini yang sudah ada di atas itu, mereka mengalami seperti ini. Jadi dari nol gitu ya, apalagi dilempar ke sana. Bukan dilempar, dapatnya job seperti ini. Di butik, akuntansi di butik ya. Terus setelah itu baru lagi kegeser ke hotel. Barangkali masuknya kalau ke akuntannya cocok, tapi masuknya ke F&B. Itu adalah suatu kesempatan untuk kamu belajar di bidang yang lain. Percaya nggak itu? Percaya Pak. Waktu itu saya pertama kali saya ikut teman saya yang ngajakin, jadi langsung bisa masuk. Saya kayak ngerasa, ini saya ngapain? Saya jaga pintu Pak, jaga pintu door girl. Itu sebutannya, saya jaga pintu. Kayak ini nggak butuh basic nggak sih Pak? Sebetulnya kayak, nah ini yang kayak gini bisa dibilang kerja gitu. Kayak itu membosanin banget Pak, ngebosanin banget. Tapi kurang lebih di situ saya nggak lama, mungkin sebulan, nggak nyampe sebulan. Lalu saya ada panggilan, puji Tuhan nih Pak, saya ada panggilan. Dan ini benar-benar sekarang passionnya di akuntansi. Jadi 3 step saya lalui. Jadi benar-benar di akuntansi sampai sekarang saya masih bekerja di Dio Collection yang ada di Kerobokan. Jadi kerja apa itu? Akunting Pak. Akunting di bidang finance. Ini luar biasa ya perjalanannya. Jadi tidak apa dikeluhkan kepada Tuhan, berserah Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita. Kamu percaya nggak Alvina? Percaya Pak. Saya juga seperti itu. Tuhan yang mengatur. Kita berserah aja. Ya Tuhan mengajarin kamu jadi door girl yang nggak pernah kamu pelajarin. Kemudian di F&B itu kan suatu value yang nanti menjadi basic kalian. Kamu gitu ya. Basicnya Alvina menjadi kompetensi nantinya. Bagian dari kompetensi yang kalian dapatkan beside gitu ya. Kampus akuntansi di Universitas Danapura. Itu adalah penambahan yang diberikan oleh lingkungan kita, bahwa kita harus dibekali plus. Nah seperti itu. Apalagi sekarang sudah ketemu kayaknya pas gitu ya. Pas Pak. Barangkali suatu saat kamu juga akan boring. No problem, itu perjalanan hidup setiap orang seperti itu. Kamu akan mencari sesuatu yang akan membuat kalian lebih nyaman lagi, sehingga apa yang kamu dapatkan lebih merasa dihargai kinerja kamu ke depannya. Percayalah gitu ya. Tapi kalau memang kamu akan berpuluhan tahun di situ ya oke aja. Tapi kamu pasti akan ada pengembangan di situ. Karena teknologi ini luar biasa ya. Dunia ini bergerak sangat cepat. Dan akan banyak kamu dapatkan pengalaman-pengalaman yang mengagetkan dirimu dan membuat kamu interest lagi gitu ya. Itu yang harus dimengerti ya. Tuhan sudah mengatur
semuanya. Jadi sejauh ini posisi ataupun project yang paling berkesan gitu ya, setelah kamu mendapatkan titik sekarang ini apa yang menyenangkan Yang menyenangkan dalam perjalanan profesinya Alvina? sejauh ini tempat saya bekerja saat ini, puji Tuhan itu sangat nyaman ya Pak. Jadi selain atasannya sangat empati dan juga benar-benar memperhatikan karyawannya, di sana saya kebetulan menjadi yang paling kecil Pak di perusahaan. Iya, yang paling muda, umur saya paling muda. Jadi senior saya semuanya itu udah berkeluarga, dan begitu saya masuk di sana itu sangat welcome, dan sampai sekarang pun nggak ada gap di sana gitu Pak. Jadi itu lingkungan yang saat selama ini saya ingini di tempat kerja, dan selalu saya bilang semoga bisa dapet yang kayak begitu. Jadi saya ngerasain positive vibe gitu loh Pak setiap saya masuk kerja. Jadi kayak disambut, terus bos saya juga sangat humble banget, dan kebetulan bukan orang Indonesia gitu Pak. Jadi kayak wah, lingkungan di sini positif. Dan yang menurut saya paling berkesan itu waktu itu Pak, pertama kali saya masuk, saya kan belum sempat kerja sebelumnya di bidang accounting ya Pak. Jadi saya jujur waktu itu bilang sama senior saya belum ada basic apapun. Jadi di tempat saya bekerja itu kebetulan tidak pakai program Pak, jadi pure Excel. Jadi menurut saya pribadi itu lebih rumit karena rumus itu kita sendiri yang buat, dan kalau misalkan program itu kan sudah terumus ya Pak ya. Ya, udah ada gitu ya. Iya, tinggal input data. Jadi wah, waktu itu saya bilang, wah ini harus belajar lagi gitu, belajar lagi di rumah, jadi harus explore sendiri, jadi nggak selamanya nanya ke senior, karena saya takut waktu itu Pak mengganggu malah pekerjaan beliau, tapi saya nggak bisa. Nah itu paling berkesan karena selama saya baru diterima, jadi saya sepulang kerja saya selalu belajar Excel gitu Pak. Saya wah ini pelajaran yang baru, belajar sendiri, jadi semakin diasah itu skill, jadi nggak selalu harus dibimbing gitu Pak. Menurut saya setelah lulus nih teman-teman, ketika kita diperhadapkan di dunia kerja, jadi mau nggak mau kita harus nge-push diri kita sendiri gitu ya Pak, mandiri. Jadi otodidak, apalagi sekarang kan yang kayak Bapak bilang tadi udah canggih gitu ya Pak ya, teknologi semuanya tuh serba ada di YouTube. Jadi kita dari diri kita sendiri nih Pak harus mau, dan juga saya harus bisa. Nah waktu itu saya megang prinsip saya harus bisa, karena saat ini dapat pekerjaan yang pas, jadi mau nggak mau saya harus push, dan juga saya harus tunjukin nih kalau saya tuh nggak salah kalau ada di posisi ini gitu deh Pak. Jadi ini luar biasa ya bagi kalian di mahasiswa ya yang nanti akan menjadi seorang pekerja, contoh yang bagus dari Alvina. Jadi dia mempush dirinya untuk belajar terus, karena kita emang, saya aja masih belajar kok, udah tua seperti ini, jadi kan harus belajar, ikuti lingkungan kerja kita. Dan lingkungan kerja kita kalau kita udah bisa gitu pasti akan lebih banyak support kita. Iya benar Pak, benar. Di bidang akuntansi tentunya kamu sudah prepare 3,5 tahun belajar. Tapi ketika dapat di titik ini saat sekarang ini, relevansinya seberapa sih? Ilmumu tuh kepake banget apa memang harus cari-cari yang lain lagi? Selain yang tadi kita pelajarin Excel, lagi ngulang, lagi mempelajari seperti itu. Menurut saya relevan banget sih Pak, karena ilmu yang diberikan kepada dosen itu 50% menurut saya berguna, 50% dari diri sendiri harus ngulik lebih lagi, ya begitu. Kamu dapatkan ya? Iya. Ngulik sendiri. Iya, ngulik sendiri. Jadi kan waktu kuliah nggak selamanya, maksudnya dosen itu nggak selamanya harus bisa mempush anak-anaknya untuk bisa harus menguasai. Nah seperti itu Pak. Jadi 50% menurut saya itu berguna, tapi 50% balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi kan setelah pulang kita belajar pasti lupa kan Pak. Saya jujur kayak gitu, lupa. Jadi mau nggak mau sebelum kerja itu harus dibuka lagi. Jujur waktu itu saya sebelum kerja saya kembali buka buku besar akuntansi saya, karena saya lupa Pak, waktu itu benar-benar lupa. Jadi saya kembali belajar, lalu saya ingat-ingat. Nah dan dari situlah saya mikir, wah nggak bisa kalau mengandalkan yang sudah lewat, maksudnya yang sudah diberikan tapi kita nggak ngasah. Nah seperti itu sih Pak. Jadi relevan tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Dan ilmu itu berkembang kan? Iya benar Pak. Belajar sesuatu yang baru terus. Yang baru. Dan tentunya di pekerjaan sekarang ini
soft skill yang dulu kamu pelajarin dapatkan di di beberapa bidang yang sempat kamu masukin dan juga di kampus kepake juga kan? Kepake Pak, Kepake luar biasa banget sangat kan. kepake. Ya, Tuhan sudah mengatur seperti Iya. itu. Kamu diperlengkapi lagi gitu ya. Kalau saya sih selalu mengatakan kita jangan komplain kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada sesama kita ataupun lingkungan kita. Karena memang orang mengatakan bahwa hidup kita ini yang kita jalani memang cuma 10% kok kita lakukan. 90%-nya ngapain? Kita komplain. Iya, benar Pak. 90% dari kehidupan kita komplain doang gitu ya. Makanya itu kalau kita nggak bisa jaga diri, tidak bisa introspeksi diri, akan terjadi beberapa crowded gitu. Jadi akan muncul yang namanya konflik. Konflik itu lagi harus dicarikan solusi. Nah ini Alvina udah luar biasa kemajuannya gitu ya. Sudah ketemu gitu dan sudah pas. Dan apa yang kamu pelajari itu relevan banget. Betul. Terus ada nggak yang pengen Alvina tuju ataupun visi kamu ke depan setelah Anda bekerja di sini untuk dirimu dan juga untuk perusahaan? Untuk yang saya tuju sebenarnya ada Pak. Jadi target saya 4 tahun ke depan saya ingin sekali memiliki sebuah fondasi. Jadi itu cita-cita saya Pak. Usaha sendiri? Iya. Dan juga dari situ saya mau belajar. Jadi saya kebetulan baru setahun kemarin genap bulan April kemarin di perusahaan yang sekarang. Jadi selama ke depan nanti saya berharap 4 tahun ke depan saya bisa mengembangkan diri saya dan saya punya fondasi saya sendiri nanti. Dan cita-cita saya Pak 4 tahun juga ke depan, 4 sampai 5 tahun ke depan saya sudah bisa dengan hasil kerja keras saya ini saya bisa menghasilkan sesuatu ya dalam bentuk apapun itu ya Pak. Jadi saya pengen sekali seperti itu. Dan tentunya untuk perusahaan saya kebetulan itu sudah berdiri sangat lama. Jadi saya percaya ketika di dalamnya orang-orang tersebut terorganisir dan juga mau belajar dengan baik, saya yakin pasti perusahaan itu akan maju gitu Pak. Jadi tapi nggak semua perjalanan perusahaan itu mulus ya Pak. Jadi betul. ada yang masuk, ada yang keluar. Itu saya juga lihat di saat ini di tempat saya sekarang, banyak yang masuk, banyak yang keluar, banyak yang masuk, banyak yang keluar. Nah, saya juga ngerasa bingung kenapa bisa seperti itu. Jadi kenapa sih orang-orang memutuskan keluar masuk padahal itu belum 3 bulan gitu ya Pak. Kan masuk masa probation itu belum habis. Jadi untuk perusahaan menurut saya pasti kedepannya tuh semakin berkembang karena sumber daya manusia, SDM-nya juga pasti akan berkembang seiring berjalannya waktu. Apalagi zaman sekarang banyak-banyak gen gitu ya Pak. Jadi kayak ya semakin diasah lah dari generasi ke generasi itu pasti beda prinsipnya dan juga pengetahuannya pasti akan lebih terasah gitu Pak. Ya, barangkali di mana kamu bekerja saat sekarang sudah perusahaan sudah settle sebenarnya. Cuma orang yang masuk itu kan beda-beda gitu ya. Memiliki kepentingan yang berbeda, memiliki passion yang berbeda seperti dulu juga kamu gitu di awal-awal memilih pekerjaan-pekerjaan. Barangkali ketika mereka masuk, loh nggak cocok dengan saya. Akhirnya dia daripada dia meneruskan tapi gagal, lebih lama lagi mending di awal dia. Barangkali orang semua memiliki sesuatu yang berbeda karakternya sama kita. Inilah cerita kenapa di awal Alvina belajar di akuntansi Universitas Dianapura Bali, karena kita di sini memiliki visi ya. Visi kami adalah menjadikan kalian ini manusia yang tangguh ke depannya, terampil, cerdas, berjiwa penuh kasih. Nggak ada yang memiliki visi seperti itu dan menghormati sesama, berwawasan luas ya. Globally itu ada di 7 karakter Undira itu ada ya. Jadi semuanya ada. Jadi apalagi nanti di ujungnya ada harus setia kepada NKRI. Ya, itu kedepannya itu yang menjadi dasar kita belajar di Universitas Dianapura Bali setelah sukses kalian ke depan. Oke, Dianapura Lovers, kita sudah ngobrol banyak tentang karir yang sudah didapatkan oleh Alvina sejak dia di kampus di awal. Terus apa yang menjadi kegiatan dia karena sesuai dengan passion yang dia kerjakan selama menjadi mahasiswa. Dan tentunya kita rindu gitu ya mendengarkan wejangan ataupun keberhasilan sosok wanita cantik ini ya yang berhasil gitu menjadi seorang sarjana yang berprestasi. Boleh dong kita mendapatkan saran,
kita mahasiswa di Undira ataupun mahasiswa di mana aja gitu ya, pengen mendapatkan saran bagaimana sih caranya kita kuliah agar bisa selalu siap nanti ke depan menghadapi dunia kerja. Terus bagaimana caranya kita memanfaatkan masa-masa kuliah kita supaya kita lulus tepat waktu, bahkan mendahului gitu ya, seperti apa yang dilakukan Alvina. Bisa dijelasin? Iya, bisa Pak. Jadi untuk teman-teman di luar sana, mahasiswa-mahasiswi Universitas Dianapura maupun yang di universitas lain, saran saya dalam kalian menempuh masa perkuliahan, khususnya mungkin mau yang ngambil 3,5 tahun, saran saya setelah mendapatkan ilmu atau mendapat pengetahuan dari dosen, tidak lupa setelahnya itu kita harus mengasah diri kembali atau belajar sendiri lebih ya Pak, lebih lagi tanpa merasa itu bahwa beban. Jadi banyak yang merasa itu bahwa beban setelah kuliah harus belajar lagi, itu merasa boring. Ya saya ngalamin itu, tapi kalau tidak diasah kita akan setara begitu Pak, setara dengan ya mahasiswa yang lain gitu. Jadi apalagi mau ngambil 3,5 tahun atau lebih cepat lulusnya, yang pertama itu kalian harus bisa belajar sendiri setelah mendapatkan pengetahuan dari kampus. Yang kedua, aktiflah dalam setiap komunitasnya. Jadi setiap komunitas atau kegiatan-kegiatan kampus yang ada, karena dari situ kita bisa mengasah skill kita, terutama komunikasi public speaking kita, pergaulan kita, pertemanan kita. Jadi itu menurut saya penting. Dan yang ketiga, untuk meneruskan ke dunia kerja itu banyak memerlukan orang-orang di sekitar atau koneksi-koneksi seperti itu ya Pak. Jadi itu 3 hal yang menurut saya penting mengapa saat kuliah itu harus bisa dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang ada. Luar biasa ya. Jadi sarannya Alvina itu betul-betul tertuju untuk kalian Dianapura Lovers yang masih menyandang gelar mahasiswa ya. Belajar yang baik dan mampu berkomunikasi. Karena komunikasi itu adalah betul-betul tolak ukur kemampuan kamu dan menjadi personal brandingmu ke depan kalau kamu bisa memahami bagaimana menguasai public speaking, dan Alvina sudah membuktikannya. Dan ini informasi ini yang kita dapatkan dari mantan sarjana berprestasi ini, mahasiswa berprestasi juga, adalah menjadi best connection bagi kalian sebagai seorang mahasiswa dan juga alumni. Menurut Alvina, kita perlu ada koneksi nggak antara mahasiswa dengan mantan mahasiswa? Perlu Pak, perlu banget menurut saya, karena jadi jangan gara-gara mantan dilupakan. ya benar. Itu kalau dunia ya Pak. Tapi kalau masalah pendidikan nggak perlu. Jadi menurut saya itu perlu banget, karena kenapa? Yang pertama pasti setelah kita lulus nggak mungkin dong kita langsung ngelupain yang udah membuat kasarannya proses kita untuk menuju titik kita sukses. Nah seperti itu. Jadi pasti ada aja koneksi-koneksi yang harus kita butuhin sama dosen, sama adik tingkat bahkan Pak, dan juga kepada teman-teman seangkatan kita. Jadi itu sangat berpengaruh dan tidak boleh dilupakan ya teman-teman semua. Betul. Koneksi itu akan terus berjalan. Kita membutuhkan networking kan. Jadi Alvina sudah membuka peluang bagi mahasiswa yang pengen belajar, individu ataupun secara kolektif, silakan aja datang. Barangkali nanti suatu saat kalian akan ketemu dengan Alvina dan membuka hubungan, bagaimana caranya training di tempat dia, atau dia memberikan sesuatu yang baru bagi kalian ke depannya, pandangan-pandangan setelah dia menemukan banyak hal di tempat bekerjanya. Apalagi dia bekerja dengan orang asing, tentunya masalah bahasa lah ya, harus kita perbanyak belajar bahasa Inggris. Kalau memang ada tambahan bahasa Korea gitu ya, bagus banget ya. Jadi itu nilai plus kalian, value kalian ke depannya. Padahal itulah inti dari obrolan kita ya. Bagi seorang mantan mahasiswa, sekarang dia sudah alumni dan dia sudah bekerja cukup baik gitu ya. Jadi passion dia masuk ke situ. Sebagai close statement, jadi call to action-nya kayak apa sih yang Alvina mau sampaikan kepada para dosenmu yang sudah mendidik, menggembleng kamu, dan juga rekan-rekan mahasiswa, adik-adik kelasmu sekarang? Silakan jadi obrolin.
Untuk para dosen khususnya di program studi akuntansi dan juga semua yang telah mendidik Alvina ucapkan terima kasih banyak untuk semua dedikasi, waktu dan juga kesempatan yang boleh dipercayakan untuk saya pribadi gitu ya Pak. Terima kasih sudah menggembleng saya waktu itu, bahkan kalau enggak saya digembleng saat itu mungkin saya nggak ada di titik ini Pak. Ya. Jadi terima kasih banyak, dan saran saya untuk mahasiswa dan juga pesan saya untuk mahasiswa yang saat ini masih berkuliah, semangat terus, jangan pernah putus asa, dan kalau kalian ditantang atau di-challenge oleh dosen kalian, jangan pernah berkata tidak menurut saya. Betul. Jadi iya tapi action gitu ya Pak. Iya Saya bisa, tapi dilakukan. gitu. Iya, saya bisa gitu. Saya bisa, dan tunjukin bahwa kalian itu memang bisa, dan pasti suatu saat ketika kalian sudah lulus nanti, kalian pasti akan ingat masa-masa itu dan pasti akan berguna juga di dunia pekerjaan. Amin, luar biasa. Jennifer Lovers, itulah obrolan kita yang sangat-sangat bermanfaat. Saya aja gitu ya mendapat banyak insight dari obrolan kita di saat sekarang ini dengan Alvina yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Alvina tetap berkembang gitu ya. Amin Pak. Tapi jangan menunggu 4 tahun ke depan bekerja terus. Iya. Nikah dulu itu ya. Itu penting gitu ya. Karena itu akan mensupport kamu. Keluarga akan sangat mensupport kamu ke karir yang tertinggi. Terima kasih Jennifer Lovers sudah mendengarkan dan memantau obrolan kami ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Salam bahagia untuk Anda dan semangat. Semangat.